dipaksa menikah. Di sebuah ruang kamar VIP Rumah Sakit Husada, berbaring laki-laki berumur 56 tahun bernama Bambang. Dia mulai sakit beberapa hari yang lalu. Entah apa penyebabnya, karena selama ini dia baik-baik saja. Semakin hari sakitnya semakin parah. Tubuhnya melemah. Dokter sudah angkat tangan. Istrinya setiap hari menangis di sampingnya. Dia memiliki 2 orang anak. Satu laki-laki berumur 28 tahun bernama Riko, dan satu perempuan berumur 20 tahun bernama Sita. Dia juga memiliki sahabat dekat yang kedekatannya melebihi keluarganya. Setiap ada masalah, mereka selalu saling membantu. Bahkan, jika dia dinas di luar daerah yang jauh dari rumahnya, dia selalu menginap di rumah sahabatnya tersebut. Oh iya, Pak Bambang adalah seorang polisi, sedangkan Pak Ramli adalah seorang pengusaha kecil. Mereka tidak sengaja berkenalan di jalan, dan akhirnya hubungan mereka semakin dekat. Karena beberapa hari yang lalu sibuk dengan pekerjaan, hari ini sahabatnya baru bisa menjenguknya di rumah sakit. Perjalanan dari rumahnya ke rumah sakit menempuh waktu 3 jam. Saat Pak Ramli, sahabat Pak Bambang, berbincang di dalam kamar, istri Pak Ramli dan istri Pak Bambang berbincang di luar kamar. Maaf Pak Bambang, aku baru bisa menjenguk hari ini, ucap Pak Ramli, sahabat Pak Bambang. Tidak apa-apa Pak Ramli, terima kasih sudah datang, balas Pak Bambang. Bagaimana keadaanmu Pak? Tanya Pak Ramli prihatin. Rasanya umurku sudah tidak lama lagi, jawab Pak Bambang pesimis. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus kuat, Pak, kata Pak Ramli memberi semangat. Pak Ramli, hubungan kita sangat dekat seperti saudara. Aku tidak pernah bertemu orang, teman, sahabat sebaik kamu. Kalau aku pergi nanti, hubungan kita hanya tinggal kenangan, ujar Pak Bambang panjang lebar. Pak Bambang pasti sembuh. Jangan bicara yang tidak-tidak, Pak, kata Pak Ramli. Aku berharap kita bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Sebelum aku pergi, aku ingin menikahkan anak laki-lakiku Riko dengan putri Pak Ramli, kata Pak Bambang. Tapi putriku masih sekolah, Pak. Dia masih SMA. Dia tidak akan mau menikah muda, balas Pak Ramli. Aku mohon, Pak. Aku ingin menjalin hubungan keluarga dengan Pak Ramli sebelum aku meninggal. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mohon pernikahannya dilaksanakan di kamar ini. Di depanku 3 hari lagi, ujar Pak Bambang. Iya Pak, aku akan bicarakan dengan istri dan anakku dulu. Semoga mereka mau menyetujuinya, balas Pak Ramli. Sesampainya di rumah, hari sudah malam. Pak Ramli mendiskusikan perbincangannya dengan Pak Bambang kepada istrinya. Tentu saja istrinya menolak. Anak gadisnya masih sekolah. Masa depannya masih panjang. Tidak mungkin dia membiarkan anaknya menikah muda. Bu, Pak Bambang sudah banyak membantu kita. Ayolah, kita penuhi permintaan terakhirnya, bujuk Pak Ramli kepada istrinya. Tapi Pak, Intan masih muda. Apa Bapak tega merenggut masa depan anak kita? Ucap istri Pak Ramli. Pokoknya, 3 hari lagi Intan harus menikah dengan anak Pak Bambang. Titik. Ucap Pak Ramli, lalu berdiri meninggalkan istrinya di ruang tengah sendirian. Setelah itu, Bu Romlah, istri Pak Ramli, menuju kamar Intan. Ia melihat anak gadisnya yang tertidur lelap. Ia menitikkan air matanya karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Ia sangat paham dengan sifat suaminya yang tidak bisa dibantah. Keesokan harinya saat sarapan pagi bersama, Pak Ramli mengutarakan maksudnya kepada Intan. Intan, 2 hari lagi kamu harus menikah dengan anak teman Bapak, ucap Pak Ramli kepada Intan. Intan kan masih sekolah, Pak. Apalagi 2 hari lagi. Bapak bercanda ya? Balas Intan tak percaya. Bapak serius, Intan. Lusa, kami ikut Bapak ke rumah sakit. Kamu tahu kan, Bapak nggak suka dibantah, ucap Pak Ramli tegas. Tapi Pak, gimana sekolah Intan? Tinggal beberapa bulan lagi Intan lulus, Pak, ujar Intan kepada bapaknya.
Kamu masih bisa melanjutkan sekolahmu. Bahkan kuliah pun kamu juga bisa, Intan, balas Pak Ramli. Tapi Intan masih belum mau menikah, Pak. Intan masih ingin bebas. Intan selalu menuruti kata Bapak. Bahkan saat Bapak melarang Intan pacaran, Intan juga nurut sama Bapak. Intan mohon, Pak, jangan nikahkan Intan, Bu. Tolong Intan, Bu. Mohon Intan sambil menangis. Ibunya hanya bisa menunduk sambil meneteskan air matanya. Cepat habiskan sarapanmu. Segera berangkat ke sekolah, perintah bapaknya. Intan pun menghabiskan makanannya meskipun rasanya sangat sulit menelan. Ia sudah tidak nafsu makan.